Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Ibu. Ya, bertemu lagi dengan Ibu di pertemuan kali ini. Eh, Sebelumnya gimana nih kabarnya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Oke, yang hari ini yang nggak masuk siapa ya? Atau masuk semua? Kalau dilihat dari partisipan, masuk semua ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, mungkin alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, supaya kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya Ibu share screen dulu ya. Sudah terlihat belum ya? Sudah, Bu. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang materi mengenai gerak dan gaya. Mungkin ada satu yang bisa menyebutkan contoh dari gerak itu apa sih? Mbak, Berjalan, mungkin, Gimana? Bu. Gimana? Berjalan. Oh, berjalan. Boleh. Contoh dari gerak ya. Mungkin contoh dari gaya, ada yang tahu? Ada gaya gesek, gaya gravitasi, gaya dorong ya. Nah, di sini ada pertanyaan, pernahkah kalian mendorong suatu benda? Pernah ya pastinya. Ketika sedang mendorong suatu benda, apa yang akan terjadi pada benda tersebut? Katakanlah ketika kita mendorong sebuah roda, apa yang terjadi pada roda tersebut? Ya, berputar, Bu. Iya, jadi rodanya bergerak ya. Nah, kok bisa bergerak? Kenapa? Karena adanya sebuah gaya tadi, yaitu dari gaya dorong. Kemudian, pernahkah kalian berenang? Pernah ya pasti. Ketika kita berenang pada kedalaman yang sangat dalam, apa yang akan terjadi pada tubuh kita? Nah, pernah nggak kalian waktu kalian menyelam di kolam renang gitu yang sangat dalam, semakin kalian menyelam itu yang dirasain di badan kalian tuh gimana? Di tubuh kalian? Pasti akan terasa berat ya. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai materi tentang tekanan. Apa sih itu tekanan? Tekanan merupakan besarnya gaya yang bekerja pada setiap satuan luas. Tekanan disebabkan oleh gaya yang bekerja pada suatu benda yang arahnya vertikal. Tekanan tidak hanya berhubungan dengan gaya, tetapi juga dengan luas suhu dan volume. Untuk satuan tekanan, itu Newton per meter persegi. Tujuan pembelajarannya, itu peserta didik dapat menjelaskan pengertian tekanan, peserta didik dapat memahami konsep tekanan pada zat padat dan cair, peserta didik dapat mengetahui faktor yang mempengaruhi zat padat dan cair. Nah, kembali lagi ke pertanyaan tadi, kok bisa roda itu bisa terdorong? Nih, karena adanya gaya dorong. Nah, gaya dorong itu terjadi karena adanya tekanan tadi. Tekanan dari siapa? Tekanan dari kita. Karena tekanan tadi merupakan besarnya gaya yang bekerja pada setiap satuan luas. Kemudian untuk jenis tekanan itu ada tiga. Yang pertama, tekanan zat padat, tekanan zat cair, dan tekanan zat gas. Nah, kemudian ada pengertian dari tekanan zat padat. Tekanan pada zat padat merupakan gaya yang bekerja pada satuan luas bidang tekan padat. Semakin luas alat dari bidang tekannya, maka akan semakin kecil tekanan yang diberikan. Untuk rumus tekanan zat padat tadi, P sama dengan F dibagi A, yaitu P merupakan tekanan, satuannya Newton per meter persegi, atau PA. F adalah gaya, satuannya Newton, dan A merupakan luas permukaan, satuannya meter persegi. Nah, contoh dari tekanan zat padat itu tuh seperti kalian perbedaan lihat perbedaannya saat kalian memotong sayuran dengan pisau dan memotong dengan tangan. Nah, itu pasti akan lebih cepat terpotong ketika kita memotong dengan pisau ya. Kenapa? Karena ujung pisau itu kan runcing. Nah, jadi luas permukaan dari pisau itu yang kecil itu mengakibatkan tekanan yang dihasilkan itu menjadi besar. Begitupun sebaliknya. Kalau kita memotong dengan tangan, itu luas permukaan tangan kita itu kan luas. Jadi, tekanan yang dihasilkan malah menjadi kecil. Nah, ini merupakan contoh dari zat padat. Yang pertama itu ketika kita memukul paku dengan sebuah palu ya. Nah, itu nanti karena ada tekanan dari palu ini, itu nanti paku itu akan menancap ke tembok. Terus yang kedua ini kapak yang digunakan untuk menebang pohon.
Kemudian ada tekanan zat cair. Tekanan pada zat cair adalah tekanan dari zat cair ke semua arah pada suatu benda. Tekanan ini terjadi karena adanya gaya gravitasi. Tekanan zat cair disebut juga dengan tekanan hidrostatis. Rumus dari tekanan zat cair itu P sama dengan Rho kali G kali H. P merupakan tekanan, G merupakan percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon, Rho sama dengan massa jenis, satuannya kilogram per meter persegi, H sama dengan kedalaman air. Nah, berbeda dengan rumus dari tekanan zat padat tadi ya. Kalau tekanan zat padat tadi itu kan nggak ada massa jenis. Nah, kalau tekanan pada zat cair itu ada massa jenis karena seperti kita, contohnya ini, seperti kita saat menyelam di air laut dengan kita menyelam di air tawar. Itu ketika kita menyelam di air laut, itu uh, semakin dalam kita menyelam, itu tekanan yang dihasilkan tuh semakin besar. Kenapa? Karena uh, pada air laut itu massa jenisnya itu lebih besar daripada air tawar. Jadi semakin dalam kita menyelam, semakin uh, besar juga tekanan yang dihasilkan. Kemudian ada tekanan hidrostatis, yaitu kedalaman zat cair dan massa jenis zat cair mempengaruhi tekanan yang dihasilkan oleh zat cair. Semakin dalam zat cair, semakin besar tekanan yang dihasilkan. Kayak tadi ya, semakin besar massa jenis zat cair, semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. Kemudian ada hukum Archimedes. Ketika suatu benda dimasukkan ke dalam air, beratnya seolah-olah berkurang. Peristiwa tersebut bukan berarti ada massa benda yang hilang. Berat benda berkurang saat dimasukkan air karena ada gaya apung atau F yang mendorong benda ke atas atau berlawanan dengan arah berat benda. Untuk rumus hukum Archimedes itu ini. FA sama dengan omega BU dikurangi omega BA. Untuk keterangannya, FA merupakan gaya apung dengan satuan Newton. Omega BA merupakan berat benda di udara. Omega BU merupakan berat benda di air. Kemudian yang terakhir ada hukum Pascal. Tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Untuk rumus hukum Pascalnya itu F2 sama dengan P1 kali A2 dengan P1 sama dengan F1 per A1. Jadi F2 sama dengan F1 F1 per A1, A2 menjadi F2 per A2 menjadi sama dengan F1 per A1. Untuk keterangannya, F1 sama dengan gaya pada A1, F2 merupakan gaya pada A2, A1 merupakan kuas penampang 1 dengan satuan meter persegi, dan A2 merupakan luas penampang 2 dengan satuan meter persegi. Nah, kemudian yang terakhir ada tekanan pada zat gas, yaitu tekanan yang menggerakkan massa udara dalam setiap satuan luas tertentu. Alat yang dapat digunakan untuk mengukur tekanan udara disebut barometer. Rumus tekanan gas tersebut bisa dirumuskan dengan rumus itu. Gas konstan atau P sama dengan P kecil kali V besar atau P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Untuk gas campuran sama dengan P campuran sama dengan P1 kali V1 dikurangi P2 kali V2 dibagi V1 ditambah V2. Keterangannya, P1 merupakan tekanan awal atau ATM, V1 merupakan volume awal atau meter kubik, P2 merupakan tekanan akhir satuannya ATM, dan V2 merupakan volume akhir tekanannya M kubik. Nah, ini merupakan contoh dari tekanan zat gas ya, seperti balon udara. Nah, di sini ada 3 soal yang harus kalian kerjakan. Mungkin nanti sebelum kita mengerjakan ini, kita ice breaking dulu ya, biar nggak panas gitu. Udah kelihatan belum nih? Cuman tebak-tebakan kecil ya, receh sih, biar nggak panas. Kelihatan ya? Nah, Kelihatan, Bu. oke. Nah, di sini tuh ada soal. Nah, nanti kalian bisa jawab, boleh di chat, boleh di unmute. Tapi lebih baik mikrofonnya dinyalain biar apa ya, ada partisipasi gitu loh, biar nggak sepi-sepi banget. Tapi kalau mau di kolom chat juga boleh. Untuk yang pertama, itu ada soal tentara apa yang ukurannya kecil-kecil. Nah, kalian boleh jawab tuh apa sih? Ada yang tahu nggak ya? Semut. Semut, Bu. Semut? Apa iya? Kayaknya bukan deh. Yang lain? Oke, kita nggak tahu. Oke, kita lihat jawabannya ya.
Sekutu kawan-kawan. Tentara sekutu ya jawabannya. Iya, kutu kan kecil. Oke, masih ada lagi. Ini kayaknya yang terakhir deh. Apa yang selalu ada tetapi tidak terlihat? Wih, apa tuh? Ada yang tahu nggak nih? Nggak tahu. Oke, kita slide aja. Jawabannya, oh suara. Iya, betul, suara. Suara tuh ada. Kayaknya udah selesai deh. Udah habis. Breakout Zoom-nya udah selesai. Nanti lagi kalau kita pembelajaran lagi, kita ada breakout Zoom lagi. Untuk soalnya, bentar, Ibu share screen dulu. Soalnya ada tiga. Di sini ada tiga soal. Tadi udah Ibu spill dikit, tapi kita keburu ice breaking tadi. Nah, soalnya gampang, cuma tiga. Nah, itu nanti kalian kerjakan kelompok, nanti masuk ke breakout Zoom ya, buat ngerjain soal ini. Terus kalau udah selesai, nanti keluar dari breakout Zoom, nanti Ibu tunjuk salah satu kelompok buat perwakilan aja, buat menjawab mempresentasikan pertanyaannya. Yuk, join. Kita diskusi ngerjain soalnya tiga. Mungkin Ibu kasih waktu 5 menit cukup ya? Yang di room 1 ada kesulitan nggak ya? Belum ada, Bu. Ada, oke. Berarti bisa ya. Masih ingat kan rumusnya apa tadi? Masih, insya Allah, Bu. Oke. Oke, mungkin kalian bisa keluar ya dari breakout Zoom-nya karena waktu udah habis ya, waktu pengerjaannya. Berarti stop. Nggak ada. Untuk yang di room 2 mungkin bisa keluar ya, soalnya waktunya udah habis. Bisa keluar dari breakout Zoom. Oke, karena waktunya udah habis, mungkin kita bahas ya. Kita bahas soal tadi. Ibu pengen satu anak dari apa ya? Dari grup satu mungkin. Tadi di grup satu ada siapa ya? Kalau nggak salah. Ada Unaisa ya, Mbak Una ya. Mungkin nomor satu bisa dibacakan hasilnya ya. Iya, Bu. Untuk nomor satu, untuk nomor satu hasilnya 10. Iya, 10. Kenapa? Tekanannya Kok bisa 10. 10? Diketahuinya berapa? Karena diketahuinya F-nya itu 200. Hmm, N, kemudian untuk A-nya itu 20 sentimeter ya, kuadrat. Kemudian ya, F itu dibagi A. ya. Rumusnya F dibagi A sama dengan 200 Newton dibagi 20. Jawabannya 10. Ya, Ya, betul. Yang lain sama ya jawabannya. Dan untuk yang nomor 2, Mbak Endah, Baik, Bu, yang nomor 2 itu jawabannya eh, 5,34. ya 5,34. Diketahuinya apa aja? P1 sama dengan 8, Mm-mm, V1 sama dengan 4, mm-mm. 4 meter kubik, terus V2-nya 6 meter kubik. Ditanyakan? Yang ditanya P2-nya. Ya. Terus rumusnya berarti pakai yang mana? V1, V1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Ya, berarti 8 ATM dikali Kali 4. 4 Ya, meter sama per. dengan P2 kali 6 sama dengan 5,34 ATM. Ya, oke, betul. Jawabannya semuanya sama ya, nggak ada yang beda ya. Soalnya ini masih menggunakan rumus yang gampang tadi, yang Ibu tampilin tadi. Nah, untuk yang nomor 3, itu mungkin nanti bisa di, nggak usah dibahas di sini.
Nanti yang nomor 3 ini ditulis di jawaban kalian masing-masing udah pada dikerjain kan? Nah, itu nanti dikumpulin ya sekalian sama hasil kerjaan nomor 1 dan nomor 2 sekalian. Nah, jadi nomor 3 sekalian dicantumin di situ. Nanti kalau udah langsung dikirim ke WA-nya Ibu, perwakilan aja nggak usah semuanya. Dikasih nama kelompok sama nomor absen kalian, oke? Paham ya sampai sini? Paham, Bu. Paham. Oke. Oke, mungkin itu saja. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, itu kita belajar tentang tekanan ya. Tekanan itu yaitu besarnya gaya yang bekerja pada setiap satuan luas. Terus tekanan tadi ada 3, tekanan zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, tekanan zat cair tersebut disebut dengan tekanan hidrostatis. Contoh dari tekanan padat tadi apa aja? Ada yang masih ingat nggak contoh dari tekanan zat padat tadi? Yaitu ketika memukul paku dengan palu. Yang kedua itu tekanan zat cair, contohnya ketika berenang tadi ya, semakin dalam kita berenang itu tubuh yang kita rasakan itu semakin berat. Karena semakin dalam kedalaman air itu karena tekanannya semakin besar. Nah, untuk tekanan yang ketiga itu contohnya tekanan gas itu contohnya balon udara ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih belum paham? Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, mungkin Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Ibu mengakhiri, mungkin alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, karena tadi kita memulai dengan berdoa, maka kita harus mengakhiri dengan berdoa. Oke, berdoa dimulai. Oke, terima kasih atas partisipasi kalian. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Nanti kalau sudah dikerjakan, dikirimkan ke WA-nya Ibu. Sekian, ada salah kata mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.